kita membahas lar merpati yang lancip dan bulunya yang kering, itu boleh dilatih di lapangan atau enggak? Itu bisa dilatih lapangan atau enggak, khususnya untuk dilatih di merpati kolongan ya. Ini yang kita bahas di video kali ini karena memang ada beberapa yang simpang siur tentang pembahasan seperti ini di luaran sana. Jadi kita angkat edukasinya tentang pembahasan ini di video kali ini. Salam Merpati Lovers Indonesia. Video pembahasan kali ini seperti pembahasan atau kalimat awal yang saya bicarakan tadi. Merpati yang larnya lancip atau lar primernya lancip-lancip ya. Dan tekstur bulunya itu nggak sutra atau keras. Apa bisa dilatih di kolongan? Apa boleh dilatih di kolongan? Apa boleh dijadikan player kolongan? Itu yang kita bahas sebelum saya lanjutkan video kali ini. Terima kasih banyak penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Dan penonton baru selamat datang, selamat bergabung, dan silahkan curhat di kolom komentar atau di link IG yang sudah saya share di deskripsi. Lanjut deh. Pembahasannya tentang masalah tadi ya. Oh iya, untuk penonton baru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Oke, salam kenal, salam Merpati Lovers. Kita kembali ke pembahasan, ke pertanyaan yang tadi ya. Apa boleh merpati atau apa bisa merpati yang larnya lancip dan bulunya kering, apa bisa dilatih di lapangan? Apa boleh dilatih untuk dijadikan merpati kolongan? Gini, lar merpati lancip atau enggaknya terkadang tergantung genetik dari indukannya. Jadi jangan salah, nanti kalau ngelihat piyik, masih piyik sebelum rampas ya. Sebelum rampas piyik itu rata-rata larnya lancip. Lar primernya itu pasti banyak yang lancip. Ujungnya, ini yang kita bahas, bulu lar primer yang ujungnya. Biasanya kalau masih piyik, masih bahan, belum rampas, itu bulu-bulu sayap primernya masih lancip-lancip. Jadi jangan tertipu dengan lar yang lancip kalau dia masih piyik. Karena nanti setelah lepas, tumbuh lar baru setelah rampas piyik, itu akan berubah larnya. Itu pasti. Tetapi ada yang memang dia tumbuhnya ujungnya agak bulat, atau lar bulunya itu lebih lebar, tulangnya lebih tipis, atau tulang bulu lebih tebal, itu banyak variasinya. Dan kondisi tekstur bulu yang disebut teman kita ini, tentang pertanyaan dia ini, tekstur bulunya keras. Keras itu berarti kering. Kering itu berarti nggak lembut. Apa bisa? Kalau saya jawab ya masih bisa. Yang namanya bulu kering, bulu keras atau kurang lembut itu masih bisa dilatih di kolongan, tapi ada plus dan minusnya. Jadi kalau ditanya larnya lancip, dilihat dulu itu sudah rampas piyik atau belum. Nggak semua lar lancip itu yang dibilang mitos di luaran sana itu burung balap, nggak. Nggak semua mitos di luaran sana yang bilang bulu larnya lancip setelah sekali rampasan atau setelah rampas piyik itu sprint. Enggak. Itu nggak jadi jaminan bulu lar sprint seperti itu. Tetapi yang jadi jaminan itu genetik pada induknya seperti apa nantinya. Apa memang genetik induknya memang merpati kolong, khusus tinggian, urusan lar, segala macamnya itu kan genetik dari indukan. Tapi kalau memang belinya beli ombyokan atau beli bakulan di luaran sana, ya sebaiknya dihindari lar yang lancip, lar yang kecil, yang diameter bulunya itu kecil, itu kalau bisa dihindari kalau untuk mau main merpati kolong ya. Itu pesan saya. Karena memang agak susah ngelatih bulu yang larnya lancip. Agak sulit melatih lar primer yang lancip untuk dilatih ke kolongan. Bukan yang nggak bisa, tapi agak sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya sulit untuk mencapai ketinggian yang maksimal, apalagi kestabilan yang konsisten. Itu biasanya susah. Beda dengan lar yang memang bulat, lebar-lebar, dan tulangannya ada yang tebal, ada yang tipis, tulangan bulunya. Itu nggak masalah, biasanya lebih cepat
mencapai ketinggian yang maksimal, konsisten dalam tingkat terbang yang tinggi, biasanya begitu. Dan pembahasannya lagi, bulunya keras atau bulunya kering. Jadi tekstur bulu yang keras pada merpati yang akan kita latih itu berpengaruh nantinya. Keras itu bisa jadi nanti kering akibatnya kan. Kalau sudah kering nanti lebih mudah patah, lebih mudah rapuh, segala macamnya lah ya. Itu yang disebut bulunya kering, bulunya keras atau kurang lembut. Apa boleh dilatih jadi merpati kolong? Kalau soal bulu dipertanyakan seperti itu, kalau bagi saya nggak masalah kalau mau dilatih sebagai merpati kolong. Tapi minusnya biasanya nggak tahan dengan angin kenceng. Jadi karakter bulu yang seperti itu, yang kurang lembut, keras, kering, biasanya kurang tahan dengan cuaca angin yang kenceng saat di pelepasan start atau di kondisi setengah jalan. Pokoknya di kondisi angin yang kenceng. Itu nggak tahan. Karena apa? Karena nggak sanggup nahan angin. Jadi kondisinya lebih mudah kelelahan, lebih mudah kecapean saat menghadapi kondisi cuaca yang anginnya kenceng. Itu kelemahan dari bulu yang keras, kering, kurang lembut seperti itu. Beda dengan bulunya yang lembut atau bisa dibilang bulu sutra. Pada setiap pemain merpati ngomongnya bulunya nyutra, bulunya sutra, lembut. Nah itu beda lagi. Kalau kondisi bulunya seperti itu kondisi merpati seperti itu tahan dengan angin kencang. Atau untuk kondisi angin yang kencang saat dilombakan atau saat dilatih, itu ketahanan tubuhnya, lalu ketahanan tenaga, soal nafas itu nggak terlalu terbuang banyak. Jadi dia bisa mengkondisikan dengan kondisi bulunya yang sutra. Jadi itu guna bulu sutra tersebut untuk menjamin ketahanan angin saat diterbangkan, saat dimainkan. Dengan kondisi cuaca angin yang kencang. Beda dengan bulu yang keras, yang kering tadi, itu nggak tahan angin yang kencang. Sulit. Bahkan kadang kalau dilombakan, dipaksa dilombakan, kalaupun dia udah jadi player, itu nggak tahan lama, biasanya begitu. Beda dengan bulu yang lembut, itu biasanya tahan lama kalau untuk main. Tapi ini khusus perbandingan sama-sama player ya, bukan perbandingan player dan bahan player, enggak, beda. Jadi kalau bisa, ya itu, khusus merpati kolong, larnya jangan terlalu yang lancip, yang sedang-sedang aja. Lar lebarnya pun, bulu lebarnya pada lar primer itu tuh juga ya yang sesuai aja, nggak usah terlalu tipis, nggak usah terlalu lebar, segala macamnya lah ya. Kondisi bulu juga ya kalau bisa yang sutra, yang lembut, karena kita main merpati kolong. Karena butuh ketahanan fisik saat melawan angin nanti kondisi di start sampai ke lapak, biasanya begitu. Saya rasa cukup video kali ini. Untuk teman-teman yang belum paham silahkan kolom komentar atau di link IG silahkan, bebas. Yang penting dalam kalimat yang sopan. Untuk yang sudah mau bantu bertanya atau mau membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita, terima kasih banyak. Tolong saran, kritik di kolom komentar silahkan, bebas. Yang penting tetap pesan saya kalimatnya sopan. Sekian, terima kasih banyak untuk penonton lama. Salam kenal. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak untuk penonton baru yang baru bergabung. Selamat datang, semoga betah di channel Full Dengan Masalah. Silahkan curhat di kolom komentar. Saya rasa cukup. Salam Merpati Lovers Indonesia.